warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TVRI Kaltim dimanapun Anda berada. Senang sekali pada pagi hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda pemirsa di Ngape, obrolan santai berbagi informasi, inspirasi, dan solusi. Luar biasa, kita udah dibuka dengan semangat oleh Kak Vino. Terima kasih banyak. Makasih Kak Vino. Luar biasa. Kita juga nggak mau kalah, dia juga akan membuka dengan semangat. Boleh semuanya bilang cakep ya? Boleh. Makan kue di pagi hari. Cakep. Dibarengi teh dengan Mas Heri. Cakep. Selamat pagi pemirsa TVRI. Kami kembali hadir dengan berbagai informasi. Wah, hari ini semangat banget ya Dea. Tapi dilihat dia semangatnya banyak banget ini pagi banget, ini. sesuai dengan pantun Dea tadi pagi sarapan. Oh, dengan sarapan yang manis-manis. Oh gitu. Kiki. Emang sarapan apa yang manis-manis? Dia makan kue, makan teh. Tadi juga sempat waktu berangkat minum boba juga. Astaga Dea. Pokoknya ini yang manis-manis karena memang hal-hal yang manis ini biasanya menambah energi Dea Kiki setiap Dea, beraktivitas. Tapi ini masih pagi Dea, kok konsumsi manisnya udah banyak banget. Tapi itu kan juga menambah energi Kiki. Iya sih, cuman kayaknya kita harus lebih bijak deh dalam konsumsi gula. Karena kan kalau makanan, minuman yang manis-manis itu mengandung gula. Udah gitu ada lemaknya, ada garamnya, dan itu bahaya nggak sih? Bahaya kan? Mungkin ya Kiki, cuman sekarang dia nggak ngerasa bahaya sih. Oh gitu, ya udah kalau gitu hari ini kita bahas yuk di Ngape. Oh keren banget tuh Kiki, dengan sesuai tema kita hari ini Betul. adalah kenali Nutri-Level dengan kendalikan resiko diabetes Kiki. Nah, cocok kan? Cocok ternyata ya untuk dia kaum-kaum yang seperti Dea yang biasanya konsumsi manis-manis pagi hari ini Kiki ya. Berarti habis ini harus pantengin Ngape terus ya pemirsa. Betul. Sebelum itu kita akan undang narasumber juga Kiki ya, dan akan ada informasi untuk pemirsa semuanya terkait dengan Nutri-Level berikut ini. Kasus diabetes terus menunjukkan tren peningkatan dan menjadi salah satu tantangan kesehatan yang perlu mendapatkan perhatian. Pola konsumsi makan tinggi gula, garam, dan lemak menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan resiko penyakit ini. Karena itu, masyarakat perlu lebih cermat dalam memilih makanan dan minuman yang dikonsumsi sehari-hari. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengenali sistem Nutri-Level pada kemasan pangan. Informasi ini membantu konsumen memahami kualitas gizi suatu produk secara lebih mudah dan cepat. Dengan membaca label gizi sebelum membeli, masyarakat dapat membandingkan produk dan menentukan pilihan yang lebih sehat sesuai kebutuhan tubuh. Penerapan pola makan seimbang dibarengi aktivitas fisik yang cukup dan pemeriksaan kesehatan secara berkala menjadi langkah penting dalam mengendalikan risiko diabetes. Edukasi mengenai Nutri-Level diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih bijak dalam memilih makanan, sehingga kesehatan dapat terjaga dan kualitas hidup menjadi lebih baik. Ya memang edukasi ini penting ya Kiki, termasuk dia juga harus diedukasi hari ini Kiki. Dan Kiki juga, Betul. kita semua. Oke, langsung aja yuk kita undang narasumber yang hebat dan kompeten kita hari ini deh ya. Iya. Ada Ibu Sarah Heni, selaku nutrionis Madya Dinkes Provinsi Kalimantan Timur. Dan juga ada Kak Bilkis Afifah Santoso selaku ahli gizi. Kita undang bersama di selamat pagi, Bu Sarah. Pagi Bu Sarah Heni. Selamat pagi Bu Sarah Heni. Semangat Kak Bilkis, ini. selamat pagi. Halo Kak Bilkis, silakan duduk. Silakan duduk. Terima kasih. Oke, gimana kabarnya Ibu? Baik. Baik. Kak Bilkis gimana kabarnya? Alhamdulillah. Harus sehat ya. Betul. Tadi Bu Sarah juga mungkin ngelihat ya perbincangan dia sama Mbak Kiki ya terkait dengan konsumsi manis-manis yang dia lakukan tadi sebelum berangkat kerja ini. Bu Sarah melihatnya bagaimana sih ini Bu Sarah? Terkait minuman manis-manis, wah itu kalau minuman manis-manis ya banyak penggemarnya ya, fansnya banyak ya, iya, Bu. fansnya, dan sekarang mudah kita dapat ya mana-mana, tapi kita harus bijak ya untuk memilih yang sesuai dan sehat untuk kita ya. Oke, berarti nggak bisa langsung pagi-pagi kita sarapannya yang manis-manis, makan yang manis-manis gitu ya Bu Sarah ya? Iya betul. Tapi emang sebenarnya kalau sarapan ini kan kita masih pagi hari ya Bu ya. Kita sarapan tuh biar tubuhnya tetap sehat dan juga terhindar dari diabetes tuh harusnya sarapan apa sih Bu? Kita tetap mengacu sarapan yang sehat, ya gizi seimbang kalau kita ya, beraneka ragam. Ada sumber karbohidrat sebagai sumber tenaga. Yang penting ada sumber proteinnya ya untuk pembangunan sel tubuh. Kemudian yang penting ada kalori untuk kita memulai produktivitas kita. Karena dengan tubuh kita bugar,
sehat, kalori cukup untuk jadi kita bisa berproduktivitas dengan baik dalam kesehariannya. Berarti kalau kan tadi saya bekal telur rebus tuh itu bagus ya Bu ya berarti ya? Ya, kalau bisa ditambah buah dan sayurnya. Harus ditambah juga Iya. rupanya Boleh deh. satu aja nih Kiki. Betul. Iya. Kak Bilkis ngelihat sebagai seorang ahli gizi nih. Tadi kan dia sama Kiki sempat cerita nih kalau misalnya tadi pagi dia sarapannya manis-manis, kue, teh dan juga sempat belanja minuman manis di jalan. Ini sebagai seorang ahli gizi melihat kebiasaan masyarakat Kaltim rata-rata seperti itu ya sarapannya ini Kak Bilkis gimana tanggapannya Kak? Untuk konsumsi makanan itu dikira-kira lagi kan batasan konsumsi gula per hari itu kan 4 sendok makan. Jadi kalau misalkan pagi nih udah konsumsi teh dengan gula 2 sendok makan, nanti siang konsumsi kue-kue lagi, makanan lagi, misalnya sayur sop. Sayur sop nggak mungkin nggak pakai gula, tetap ada penambahan gulanya. Nah nanti kira-kira itu melebihi nggak dari 4 Betul. sendok makan itu atau setara dengan 50 gram seperti itu. Tapi kan kalau misalnya sehari-hari kan kita refleks aja ya nggak ya kita makan kita minum itu gimana sih cara mengatur dan mengimbang 4 sendok makan itu maksimalnya? Ya, kalau saya hindari dulu yang manis-manis tadi, yang minuman itu lebih dihindari dulu. Kita fokus ke makanan utamanya, karena sayur, masakan protein kayak ayam lengkuas atau ayam yang lain itu tetap ada penambahan gula. Nah, untuk membatasi 4 sendok makan tadi, kita fokus ke makanan utama saja, tidak perlu cemilan yang berlebihan, atau gula itu bisa juga dari buah. Jadi yang makanan penambahan gula glukosa atau gula pasir tadi itu dibatasi dulu. Lebih fokus ke makanan bahan alami seperti itu. Oke. Ternyata memang untuk konsumsi harus seimbang ya Kiki. Iya, ya. betul. Tidak boleh kebanyakan konsumsi gula ya Kiki. Ini Bu Sarah sendiri melihat kondisi di wilayah Kalimantan Timur ya Bu, terkait dengan kebiasaan masyarakat yang sarapannya minum teh, Ya. makan kue pagi-pagi, Kopi. betul kopi. Ini melihat akhirnya kondisi kesehatan diabetes masyarakat Kalimantan Timur ini bagaimana Bu Sarah? Iya, kalau kita berbicara mengenai gula, masyarakat dan kita sendiri identik dengan penyakit diabetes ya. Betul. Tetapi di satu sisi sebenarnya gula itu bukan hanya ke diabetes, tetapi bisa ke obesitas. Kalau kita kelebihan, nah dengan obesitas juga akan memicu penyakit-penyakit degeneratif lain. Nah itu, jadi solusi kita seperti yang Dek Bilkis katakan bahwa kita mengkonsumsi gula harus cukup. Kecukupan kita seperti yang dianjurkan Kemenkes Gizi Seimbang itu 4 sendok maksimal Maksimal makan itu per dalam hari ya, Bu? hari sekitar 50 gram tadi. Yaitu. Tapi kita juga harus waspada karena kita tidak melihat secara manual ini lo gula 4 sendok makan, tetapi kita mensikapi ya harus bijak melihat bahwa gula-gula tersembunyi seperti tadi di dalam makanan manis ya, cakes itu. Nah, itu melebihi sudah sekali makan kita satu potong misal 50 gram sampai satu potong kue, kalau kita makan itu sudah hampir mencukupi kebutuhan Kebutuhan satu harian hari ya, kita. Apalagi dibarengi dengan minum biasanya teh botol. Nah, teh botol sosro itu mungkin sekitar 20 gram. Sudah melebihi separuh dari kita. Ditambah lagi nanti sore snack lagi misal. Ada soft drink. Nah, soft drink itu sekitar 1 kali sudah memenuhi minum soft drink 1 botol itu sudah memenuhi kebutuhan gula kita. Jadi gula-gula tersembunyi. Nah, kita tidak juga hanya melihat gula di dalam kemasan, tetapi istilah-istilah lain dari gula itu dalam Apa saja kemasan. itu, Bu Iya, Sarah? mungkin bisa di-spill, Bu. Seperti maltosa, itu gula pada gandum, ya. Fruktosa itu bisa digunakan, memang kita katakan gula dari buah, tetapi dibuat jus salad, secara seperti gitu pekat ya, Bu, ya? ya, dimasukkan ke makanan. Kemudian sukrosa itu gula pasir. Istilahnya kan kalau di dalam kemasan jarang ada gula, Iya, tapi benar. sukrosa, fruktosa, maltosa. Nah, ada juga glukosa. Glukosa itu merupakan hasil dari metabolisme ya. Kalau kita gula karbohidrat di dalam tubuh untuk menghasilkan energi itu
semua dirubah menjadi glukosa yang siap untuk energi. Jadi gula-gula tidak hanya melihat tulisan gula, tapi istilah-istilah yang tersembunyi dari gula itu sendiri. Itu harus disikapi. Ya. Ternyata begitu ya Kiki, kita taunya cuma gula aja sejauh ini ternyata ya. banyak istilahnya juga dan bahaya juga ya, ada gula-gula tersembunyi itu. Kadang-kadang kita hanya melihat misal nih low sugar, ya, low fat, low sugar low gitu-gitu ya, sugar. Bu. Nah, dengan melihat begitu kita langsung mengambil, tapi tidak membaca lagi ya Seberapa label persentasenya kemasannya di baliknya. Kita tidak melihat menjumlah, ya itu. Jadi Oke, baik. kadang-kadang langsung mengambil ya untuk Iya, menarik nih untuk kita kulik lebih dalam ya Dea ya, dalam Ngape. Dan tetaplah bersama kami pemirsa hanya di Ngape. Terima kasih Anda masih bersama Kiki dan juga Dea di Ngape, obrolan santai berbagi informasi. Inspirasi dan solusi. Kita masih akan mengenali terkait dengan Nutri Level ini ya Kiki untuk mengendalikan diabetes. Namun sebelum itu akan ada satu buah hiburan dari Kavino. Iya, hati-hati di jalan baik Kavino. Terima kasih Kavino. Dan memang kita harus hati-hati di jalan Betul deh ya. banget, Karena Kiki ya. kalau jalan kita lihat kanan kiri ada jajan mampir kan Sekarang bahaya. gampang banget ditemuin ya Kiki ya, di pinggir jalan itu kita tinggal singgah sudah dapat makanan yang memang rata-rata gulanya ini kita nggak tahu nih bagaimana takarannya sendiri ya Kiki ya. Ini kita juga penasaran nih dari Dinkes Kaltim, apakah sejauh ini dari makanan UMKM yang ada di jalan pinggir jalan ini Bu, ada nggak sih sebenarnya pengawasan terkait dengan kondisi kandungan gula yang tersedia ya Kiki ya. Ini bagaimana Bu Sarah? Baik, terima kasih pertanyaannya. Kalau kita Dinas Kesehatan bekerja sama bersama dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan, tetap pendampingan pengawasan terhadap makanan. Ranah kita terhadap makanan siap saji, jasa boga, catering, ya, rumah-rumah makan. Nah itu kita dalam hal Dinas Kabupaten Kota itu akan mengeluarkan surat izin edar terkait layak sehat, itu dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Kemudian Balai POM itu terkait makanan-makanan yang dalam kemasan. Artinya kita tetap mengawal, melihat apakah makanan yang diedar, makanan-makanan yang disiapkan ini sudah memenuhi kesehatan, konsumsi ya, Bu, izin ya. sanitasinya dan aman untuk konsumsi. Ya, tinggal kita aja lagi berarti Kiki ya, memilah yang mana yang baik, yang mana yang cukup untuk kandungan gizi yang kita butuhkan ya Ibu Sarah. Tapi Bu Sarah sendiri, bagaimana sih Bu kondisi masyarakat Kalimantan Timur ya terhadap tingkat penyakit diabetesnya gitu? Nah, apakah betul bahwa penyakit diabetes ini sekarang juga menyasar ke anak muda Bu? Betul. Kalau kita lihat dari prevalensi ya, prevalensi kalau hitungan prevalensi Kaltim sendiri, hasil Riskesdas tahun sebelumnya itu berada di tingkat urutan kedua. Wah, Di Indonesia ya, Bu, Iya, ya? setelah DKI, Wow, ya sekitar banyak 3,4. banget ya. Sedangkan standar nasional itu 2. Nah, menurut SKE tahun 2023 kemarin itu turun levelnya. Memang ke tingkat urutan ketiga 3,1%, tetapi masih di atas target nasional kita 2. Nah, tetapi kalau kita lihat dari DM terkendali, karena kita Dinas Kesehatan tetap mengawal bagaimana supaya orang-orang yang terkena DM dampak itu kita melihat bagaimana tindak lanjut dari hasil-hasil screening itu dengan melihat DM terkendali. Nah, hasil DM terkendali kita itu sekitar 36,05%, tapi targetnya masih di bawah target 40%. Nah, menyasar ke anak-anak muda menurut IDAI ya, bahwa dari 10 tahun sebelumnya itu sekitar 70 kali dampak risiko itu terjadi pada anak-anak sudah. Wow. Jadi Besar sekarang sekali ya, Bu. trennya kepada anak-anak. Nah, ini disebabkan karena
pola kebiasaan tadi ya, banyak sudah kemudahan-kemudahan kita keluar sekolah, anak-anak sudah banyak jajanan. Iya, ya. benar. Jadi jajanan, minuman-minuman, di mana minuman-minuman itu sudah pakai pemanis sintetis, ya. Nah, kalau tidak disikapi dengan baik, itulah yang akan memicu. Jadi pola kebiasaan, pola makan yang yang tidak baik, yang kurang baik, ya, itu juga bisa yang memicu tadi hasilnya untuk bisa terjadi pada apalagi untuk anak remaja kita. Nah, jadi anak remaja kita dengan mengkonsumsi itu juga ke arah DM juga prevalensinya Cukup tinggi. Oke. Ini Bahaya sangat ya, berbahaya Dea, ya? sekali ya. Ini Kak Bilkis juga sebenarnya apa sih yang kita harus lakukan langkah sederhananya Kak Bilkis untuk kita bisa melihat apakah kita ini sudah mengkonsumsi gula yang berlebih dalam satu hari ataukah memang ada takaran yang memang sudah diberikan di kemasan-kemasan nih Kak Bilkis sebagai seorang ahli gizi melihatnya. Oke, jadi kalau misalkan untuk takaran itu kan kita harus tahu dulu kalau misalkan makanan pokok itu tuh berapa untuk kandungan gulanya dan lain sebagainya. Tapi kita lebih perhatikan itu ke makanan kemasan. Karena ini dia banyak seperti yang Bu Sarah ini bilang tadi, banyak gula-gula yang tersembunyi dalam kemasan-kemasan ini yang kita itu kadang nggak sadar. Jadi saran dari saya itu biasakan untuk 10 detik membaca dulu informasi nilai gizinya pada kemasan-kemasan makanan seperti itu. Wah, oke. Kemudian apa lagi, Kak? Kemudian setelah itu kita bisa belajar untuk menghitung kira-kira sehari ini aku sudah konsumsi berapa gula ya? Apakah sudah lebih dari 50 gram atau belum? Seperti itu. Kira-kira. Jadi mungkin misalkan di kemasan kita sudah hitung nih, oh gula yang aku konsumsi dari minuman itu sudah misalnya 30 gram. Tapi ingat kan kita juga ada makan nasi, ada makan buah, yang dimana itu jangan dilupakan untuk diberikan ruang untuk tubuh kita mengkonsumsi yang lain juga. Seperti itu, walaupun kita sudah menghitung dari informasi nilai gizi pada kemasan. Oke, berarti kita harus bisa juga membaca informasi nilai gizi ya. Betul. Begitu kita boleh nggak langsung praktik aja, Kak? Kita coba baca bagaimana sih melihat informasi nilai gizi tersebut di dalam sebuah produk kemasan minuman gitu ya. Supaya kita juga nggak salah dalam mengkonsumsi harian ya Kiki ya. Betul, yuk langsung aja di depan kita nih udah ada 3 minuman manis nih Kak kayaknya ya. Dan ada juga yang sehat. Nah mungkin bisa dikasih tahu dulu bagaimana sih cara membacanya. Maaf. Oke, permisi. Nah, jadi untuk membaca informasi nilai gizi pada kemasan, itu di sini kita bisa perhatikan, Sambil kita lihat. kita lihat ini yang di Oke, di samping sini. di gula atau sugarnya. Di sini dia kalau untuk yang minuman seperti ini dia kadarnya 11 gram. Oke. Ini dia Kemudian? kadarnya. Kita bisa lihat ini 11 gram, lalu sodiumnya atau natrium garamnya dia 10 mg. Nah, kalau garam tadi kan takarannya dia 1 sendok teh. Bolehnya segitu ya. Atau setara dengan 5 gram. Jadi Jadi kira-kira kira-kira lebih daripada takarannya. ya, kalau tadi gulanya itu 11 gram, karena sehari kita boleh konsumsi 50 gram gula, jadi ini masih di bawah angka kebutuhan sehari seperti itu. Jadi nggak apa-apa kalau masih mengkonsumsi yang lain seperti itu. Nah, nanti tetap aja tapi harus dihitung, jangan sampai konsumsi ini sampai berapa kotak, berapa kemasan sehari. Karena kan Tetap dia cuma ada 11 gram, diperbandingkan. saya bisa masih mengkonsumsi 4 seperti itu Kiki Iya. ya. Enggak gitu konsepnya. Enggak. Ada harian dari nasi juga nanti. Iya, tetap kita berikan ruang di tubuh kita untuk konsumsi makanan dan yang lain nutrisi yang lainnya. mengandung gula yang lain seperti itu. Oke. Nah, ini lalu kemudian apa lagi Kak? kemudian sekarang itu sudah ada yang terbaru ya, yang mungkin dia penyederhanaan informasi gizi. Karena kalau orang baca kayak gini kan malas sih? seperti itu. Nggak ngerti kadang ya Bu Sarah. Karena kan ini kalau kita lihat ya ada lemaknya juga ada lemak jenuh, terus kemudian protein, gula, garam. Itu kayak banyak ya yang Banyak perlu ya. kita pertimbangkan untuk membeli satu kotak kecil ini. Iya, jadi sekarang itu sudah ada yang namanya Nutri-Level mungkin ya. Oh iya benar. Itu yang digalakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga ya. bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ya. Wah, mungkin bisa dijelaskan Nutri-Level yang dimaksud itu yang seperti apa biar masyarakat juga mengerti ini secara sederhana. Oh ya.
Jadi NutriLevel itu dia penyederhanaan informasi gizi yang kemudian ini bisa menjadi indikator di masyarakat untuk memudahkan membaca informasi gizi ini tadi. Nah, untuk NutriLevel ini dia biasanya ada warna-warnanya. Betul. Jadi kalau misalkan dia lihat itu di NutriLevelnya kan ada warna-warnanya. Lihat yang paling ditebalkan itu yang mana? Yang dia ditebalkan. Misal yang ditebalkan itu yang hijau tua. Berarti itu dia boleh dikonsumsi, artinya dia rendah gula atau tidak ada gulanya sama sekali, seperti itu. Lalu kalau misalkan yang hijau muda mungkin ada kandungan gulanya tapi gula yang lain tidak membahayakan. Lalu misalkan yang kandungan gulanya tinggi itu yang dia berwarna kuning. Ya, seperti yang ada di sini ya Kak ya. Ya, yang seperti ada di sini berwarna kuning dia tinggi kandungan gulanya, itu dia seperti minuman seperti ini, kemasan, isotonic drink, kopi instan atau jus kemasan. Seperti itu. Lalu untuk kandungan gula yang tinggi itu yang dia kita tahu itu mungkin setengah dari produk tersebut itu mengandung gula seperti Coca-Cola, boba, sirup. Bahkan mungkin kalau minuman seperti boba itu sudah mengandung kebutuhan sehari gula kita. Seharian, sehari tubuh gitu ya? Iya, seperti itu. Wah, ini berita surprise dan berita yang sangat baik sebenarnya. Iya. Kalau kayak begini kan masih belum ada ya. Kemasan kita menggunakan NutriLevel ini. Betul. Karena Masih belum banyak ya, Bu, ya? Iya, karena NutriLevel ini merupakan cara praktis ya, cara cepat kita sebagai konsumen untuk memilih. Betul. Ya, Membantu juga ya Bu ya iya. masyarakat. Jadi kita bisa membandingkan produk-produk mana sih yang sesuai, yang sehat bagi kita. Seperti yang dikatakan level-level itu kita tahu bahwa NutriLevel ini merupakan suatu sistem pelabelan yang diterapkan di Indonesia, dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dengan Balai POM, bisa berupa kombinasi huruf, kemudian juga level-level warna. Tadi seperti disebutkan ada level hijau tua, Betul. level A, kemudian itu yang tidak ada menggunakan gula Iya. sintetis dan low sugar ya, dan itu sangat aman bagi kita. Kemudian yang kedua itu hijau muda, level 2. Nah, level 2 ini menggunakan gula-gula yang kita ada sekarang ini. Jadi, tetapi dia sangat rendah ya. Jadi masih aman, masih sehat dikonsumsi. Nah, yang ketiga warna kuning itu C, itu makanan yang harus kita batasi konsumsinya. Tidak bisa kita konsumsi setiap hari. Kemudian yang ketiga level D itu yang merah. Itu kita harus waspada karena apabila kita tidak membatasi konsumsi akan berimbas pada kelebihan konsumsi kita setiap hari. Oh, seperti yang kita lihat di layar kaca ya Bu ya. Iya, Ini ada betul yang itu. A, B, C, dan D. A Iya. itu yang paling aman untuk dikonsumsi, Paling aman. sedangkan yang D itu adalah yang paling tidak aman. Iya, Ya, itu oke. tadi. Kalau dari kacamata ahli gizi sendiri, berapa persentase kita boleh mengkonsumsi ini, Kak Bilkis? Misalnya yang D, saya mau konsumsi setiap hari, apakah boleh kayak gitu? Ataukah memang ini hanya boleh 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali supaya menjaga kesehatan kita juga ya, Betul Kiki ya? sekali. Ini bagaimana, Kak Bilkis? Sebenarnya kalau untuk konsumsi setiap hari itu tidak ada yang melarang, karena di sini tidak ada melarang makanan, itu nggak ada. Yang ada itu membatasi seperti itu. Jadi kalau sudah tahu itu dia level D atau merah tadi, kita kembali lagi lihat informasi gizi yang dia angka realnya seperti yang di kemasan seperti ini. Kita perhatikan dia berapa gram dalam kemasan ini, yang kemudian itu bisa kita ukur untuk dalam sehari-hari. Misal dia itu nggak bisa nih aku kalau nggak konsumsi kemasan ini dalam sehari, nggak bisa konsumsi yang manis-manis, mungkin silahkan konsumsi tapi mungkin hanya Batas tertentu ya, Kak Bilkis, ya? seperempat gelas seperti itu. kuantitasnya dikurangin. Iya, kuantitasnya dikurangi. Atau tidak setiap hari, seminggu Seminggu misalnya. sekali Nah, mungkin. begitu. Oke. Nah itu Itu tuh yang tuh mungkin biasanya. agak challenging ya Ya, untuk karena orang yang merah udah itu terbiasa. sudah sekitar 20
gram ke atas. Iya. Jadi harus betul-betul kita mensikapi mengkonsumsi warna label itu kalau mendapat warna merah. Oke, tapi memang sampai saat ini masih jarang ya Bu Jarang. Saraya untuk beberapa kemasan yang menggunakan entry level ini ya Bu Iya. Saraya. Tapi ini apakah memang menjadi program yang memang dikuatkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim juga untuk beberapa kemasan UMKM di wilayah Kalimantan Timur nih Bu Sarah? Iya, ini penguatan karena dilihat dari tadi ya, dari prevalensi kita yang tetap masih di atas prevalensi nasional. Kemudian kita tahu penyakit yang disebabkan karena diabetes mellitus ini merupakan silent killer, apalagi dengan komplikasi-komplikasi yang disebabkannya. Kemudian juga kalau kita dari Dinas Kesehatan sambil kita melihat pembiayaan karena rumah sakit ya, sakit karena kebiasaan kita yang berlebih. DM pembiayaan BPJS terhadap penyakit-penyakit diabetes ini sangat tinggi. Sangat tinggi untuk di wilayah Jadi Kalimantan Timur. lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Ya, ini juga menjadi tugas seluruh masyarakat Kaltim ya Bu Iya, Saraya untuk betul. aware terhadap dirinya Iya. sendiri supaya jangan sampai terkena penyakit DM ini ya Kiki ya. Dan tentu saja kita akan bahas lagi lebih dalam bersama dengan Ibu Sarah dan juga Kak Bilkis. Tapi sebelum itu kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Ngape. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ngape, obrolan santai berbagi informasi Inspirasi dan solusi. Kita masih akan bahas terkait dengan bahayanya dari diabetes mellitus ini juga ya Kiki, dan bagaimana kita mengontrol melalui Nutri Level. Tapi sebelum itu kita akan ada satu buah informasi terkait dengan Piala Dunia nih Kiki. Betul, seperti yang kita udah tahu ya Dea ya, bahwa TVRI ini kan sebagai official broadcaster Piala Dunia 2026. Ya, berikut informasinya untuk Anda. Tuh, selanjutnya pemirsa kita akan ada satu buah informasi yang beredar di masyarakat terkait dengan disinformasi apa kali ini Kiki? Hari ini terkait dengan Purbaya beri bantuan 100 orang tercepat lewat video. Wah, seperti apa informasinya ya? Berikut kami hadirkan di layar kaca Anda. Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa sedang mencari 100 orang tercepat untuk diberikan bantuan dengan cara memviralkan video dan menekan seluruh tombol pada video yang beredar. Faktanya klaim unggahan video Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa mencari 100 orang tercepat untuk diberikan bantuan dana dengan menekan tombol pada video adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, video dalam audio itu yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar adalah tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ya, jadi informasi itu tergolong hoax ya pemirsa, dan kita perlu saring sebelum sharing gitu. Betul banget. Ini ngomong-ngomong soal hoax juga nih Bu Sarah. Hoax-hoax terkait dengan kesehatan di Kalimantan Timur yang sering beredar dan juga sering disalahartikan oleh masyarakat Kalimantan Timur terkait dengan diabetes. Mungkin ini apa ini Bu Sarah? Kalau hoax terkait Tidak boleh makan nasi sama sekali iya. kadang gitu ya Bu Sarah ya. Nah sekarang kita tidak hanya kadar karbohidrat, tetapi ada namanya indeks glikemik dalam bahan makanan. Nah itu juga perlu diperhitungkan kalau kita dalam memilih bahan makanan, ya. Nah kalau dulu ada nasi diganti dengan kentang. Nah kita tahu sekarang kentang merupakan salah satu bahan makanan yang indeks glikemiknya tinggi ya. Jadi dia hanya bisa digunakan untuk sayur tapi tidak bisa digunakan sebagai Makanan pokok. makanan gitu. pokok ya. Karena itu indeks glikemik. Karena indeks glikemik bahan makanan yang mengandung indeks glikemik tinggi itu bisa meningkatkan kadar gula darah di dalam tubuh secara cepat. Nah, itu yang kadang-kadang hoax. Kemudian
menggunakan gula-gula pengganti sakarit. Nah, itu juga ada batasan-batasan yang memang aman untuk dikonsumsi apabila itu sudah kena diabetes mellitus. Jadi tadi kita juga harus ada trik-trik dalam memilih bahan makanan. Ini memang ada yang menggunakan gula, tapi ada trik yang menggunakan kata-kata ose di dalam Makanan labelnya. labelnya. Nilai itu gizinya tuh merupakan ya. kata-kata pengganti gula, maltosa tadi ya, laktosa, nah maltosa, sukrosa, glukosa. Nah, itu merupakan kata-kata. Belum lagi sirup-sirup. Nah, itu juga harus dipaspadai. Jadi triknya selain itu. Jadi satu sisi juga kita jangan lupa kalau kita dalam Dinas Kesehatan ada program Germas, Gerakan Hidup Sehat, ya, Gerakan Hidup Sehat. Jadi dengan Germas ada 7 pilar, 7 pilar. Nah, dengan Nutri Level ini sangat berkaitan karena dia di pesan pilar kedua. Jadi di situ konsumsilah buah dan sayur, batasi gula, garam, lemak, kemudian juga dengan menyikapi makanan-makanan dengan Nutri Level ini sangat Membantu untuk menjaga ya. kita konsumsi untuk cepat dalam memilih Mendeteksi juga memilih ya. iya Oke. memilih bahan makanan yang sesuai. Jadi dengan Germas kita bisa sehat, ya, bugar dan produktif. Betul. Karena kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi yang menjaga diri kita ya? Iya. kan? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Betul. Komitmen dari diri kita sendiri untuk menjaga, karena itu aset kita ya untuk bisa produktivitas tadi. Oke, ini saya juga penasaran sama Kak Bilkis terkait dengan misalnya gula pengganti yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya stevia, apakah ini juga disarankan untuk menjadi gula pengganti bagi penderita diabetes ini Kak Bilkis? Ini bagaimana? Ya, jadi kalau untuk kayak stevia seperti itu, mungkin kayak gula jagung, mungkin bisa dijadikan pengganti, tapi tetap untuk ada pembatasan seperti itu. Jangan artinya stevia ini bisa nih dijadikan gula pengganti lalu konsumsinya berlebihan seperti itu. Tetap diperhatikan untuk batasan-batasannya, batasan untuk diabetes tadi seperti itu. Kita tahu ya kayak lifestyle anak zaman sekarang ini kan makan minumnya yang manis-manis, junk food kayak gitu-gitu ya. Kayak tadi kan Ibu sempat mention kentang itu bukan sebagai lauk, itu sebagai sayur aja gitu. Nah, Iya. tapi zaman sekarang kan kita makan nasi ya pakai kentang kayak gitu-gitu Iya. ya. Nah, itu gimana Kak Bilkis menanggapinya? Kalau saya sih ini, jadi kan ada hoax yang bilang kalau misalkan konsumsi diabetes itu disebabkan karena konsumsi gula yang berlebihan setiap harinya, tidak memperhatikan makanan yang ada di kemasan, lalu digabungkan dengan makanan yang makanan utama kita seperti sayur, nasi dan lain sebagainya. Tapi padahal tadi itu diabetes itu bisa dipengaruhi dengan hal-hal lain seperti gaya hidup, lalu aktivitas fisik, kemudian usia, genetik, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan konsumsi tadi makanan yang berlebihan, karbohidrat yang berlebihan itu bisa dibarengi dengan aktivitas fisik yang seimbang seperti itu. Seperti apa tuh Kak aktivitas fisik yang seimbang yang bisa menunjang kesehatan kita gitu selain kita juga mengurangi konsumsi gula gitu ya? Mungkin bisa lakukan 30 menit sehari aktivitas fisik, entah itu jalan aja, atau mungkin mau treadmill di rumah. Itu yang penting ada aktivitas fisiknya, tidak hanya duduk terbaring seperti itu setiap hari. Salah satu pilarnya Germas itu tadi. Iya, aktivitas ya. fisik tadi. Lalu yang perlu diperhatikan itu memahami perbedaan indeks glikemik sama beban glikemik tadi. Kalau mungkin kayak kentang itu dia indeks glikemiknya yang tinggi, artinya ketika terserap tubuh dia cepat untuk menaikkan kadar gula darah. Kentang, buah-buahan itu cepat menaikkan kadar gula darah. Beda dengan beban glikemik yang seperti di nasi itu kan dia tingginya bukan indeks glikemik tapi beban glikemik yang kemudian ini lebih dianjurkan untuk menderita diabetes. Oke, Seperti ini itu. terakhir Kak Bilkis yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kaltim untuk tips and triknya juga menjaga kesehatan, jangan sampai terkena penyakit diabetes, ini juga silahkan Kak Bilkis.
Untuk tips and triknya, eh, perhatikan apa yang dikonsumsi dan apa yang diekspresikan, apa yang dikeluarkan. Jika hari ini merasa terlalu banyak mengkonsumsi gula berlebihan, sebaiknya diseimbangkan dengan aktivitas fisik yang setara. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Bilkis. Kita juga memberikan kesempatan ya untuk Ibu Sarah untuk memberikan closing statement dan juga pesan gitu kepada masyarakat Kalimantan Timur. Baik, Nutri-Level merupakan berita gembira bagi kita. Ya, itu merupakan salah satu cara cepat konsumen untuk bisa cerdas memilih makanan yang sehat ya bagi kita. Jadi bijak apabila dia bisa memilih label yang A dan label yang B yang masih dalam kategori sehat. Kemudian jangan lupa membaca ya kemasan, label pada kemasan itu sangat penting. Kemudian landaikan kebiasaan, landaikan itu kita menurunkan kebiasaan kita yang tinggi gula garam ya sesuai dengan kecukupan harian kita. Jangan lupa aktivitas fisik tadi. Kemudian yang penting cek kesehatan secara rutin, kemudian juga secara berkala dengan menggunakan fasilitas yang sudah pemerintah sediakan seperti cek kesehatan gratis yang sekarang ya. Nah, bisa itu masyarakat menggunakan fasilitas-fasilitas itu. Jadi dengan kita cek kesehatan secara dini kita bisa mengawal karena tadi seperti yang saya bilang kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi kami dari Dinas Kesehatan mengucapkan salam germas ya, gerakan hidup sehat, bugar dan produktif. Iya. Salam sehat untuk warga Kaltim. Salam sehat, bugar dan produktif. Untuk seluruh masyarakat Kaltim tentunya ya. Iya, salamnya germas itu. Siap. Sehat, Terima kasih. bugar dan produktif. Siap, terima kasih banyak Ibu Sarah Heni selaku nutrisionis Madya Dinkes Provinsi Kaltim dan juga Kak Bilkis Afifah Santoso selaku ahli gizi yang tentunya sudah memberikan insight kepada kita hari ini ya Kiki supaya kita juga lebih aware bagaimana kita dalam berkonsumsi ini mengecek dulu bagaimana level dalam konsumsi harian kita, betul. Dan juga harus pola hidup seimbang ya Dea. Betul. Ya? Baik, terima kasih Bu Sarah dan juga Kak Bilkis ya. Iya. Sehat selalu. Betul. Baik. Akhirnya pemirsa perjumpaan kita sampai di sini saja Kiki. Terima kasih sudah menyaksikan Ngapeh. Terus saksikan Ngapeh untuk berbagai informasi lainnya. Akhirnya saya Tasya. Dan saya Kiki Fitra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.